Oke, mari kita bahas sesuatu yang mungkin sering ada di benak kita. Pernah nggak Anda merasa hidup ini cuma sekumpulan kebetulan aja? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah gagasan yang sebaliknya. Gagasan bahwa hidup Anda itu bukan kebetulan, tapi sebuah penempatan yang strategis, sebuah mahakarya. Mari kita mulai dari pertanyaan ini. Karena ini jujur banget. Sering kan, di saat-saat sepi kita mikir, hidup gue ini sebenarnya cuma untung-untungan aja ya. Perasaan ini wajar banget muncul, apalagi pas kita lagi ngerasa, ya agak tersesat. Dan biasanya pertanyaan itu muncul di tengah rutinitas yang mulai terasa hampa. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, terus berulang. Bahkan kadang saat kita mencapai target atau ambisi kita, kok di dalam rasanya tetap ada yang kosong ya? Nah, gimana kalau jawabannya itu bukan tentang kita yang harus menciptakan tujuan, tapi tentang menemukan sebuah penempatan yang memang sudah dirancang untuk kita. Ini gagasan intinya. Anda itu bukan cuma dipilih, tapi juga ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ayat ini nih kuncinya, coba perhatikan baik-baik. Ada dua ide besar di sini. Bukan cuma soal dipilih, tapi juga ditetapkan. Nah, dua kata ini bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Jadi, kata asli dalam bahasa Yunani untuk ditetapkan di sini adalah etheka. Ini bukan sekedar ditaruh gitu aja, artinya itu lebih ke diposisikan secara sengaja, secara strategis. Coba dipikirin sejenak, pekerjaan Anda sekarang, keluarga Anda, lingkungan pertemanan Anda, semua itu adalah bagian dari penempatan strategis ini. Penempatan strategis ini, sitika ini, artinya keselamatan itu bukan garis finish, justru kebalikannya. Ini adalah titik awal dari sebuah tugas, sebuah mandat, tepat di tengah-tengah kehidupan nyata yang sedang Anda jalani sekarang. Oke, jadi kalau kita semua ini ditempatkan secara strategis, lantas kita ini apa sebenarnya? Jawabannya membawa kita ke ide yang lebih dalam lagi, yaitu kita ini bukan sekedar produk biasa. Kita ini sebuah mahakarya. Dan ayat ini menjelaskannya dengan sangat indah. Tolong perhatikan baik-baik satu kata ini, buatan. Kedengarannya biasa ya, tapi tunggu dulu. Kata asli dalam bahasa Yunani untuk buatan di sini adalah poiema. Dari kata inilah kita dapat kata puisi. Jadi ini bukan berarti Anda itu produk pabrikan yang dibuat di jalur perakitan. Ini berarti Anda adalah sebuah puisi, sebuah karya seni, sebuah mahakarya yang unik dan gak ada duanya. Jadi, coba deh kita lihat perbedaannya. Apakah kita melihat diri kita sebagai produk pabrik yang diproduksi massal, bisa diganti, dan cuma didefinisikan oleh rutinitas? Atau kita melihat diri kita sebagai sebuah mahakarya yang dibuat dengan unik, ditempatkan dengan tujuan, dan sama sekali tak tergantikan? Menyadari bahwa Anda adalah sebuah mahakarya, itu benar-benar mengubah cara kita memandang hidup sehari-hari. Perjalanan yang tadinya terasa acak dan nggak jelas, tiba-tiba berubah menjadi sebuah jalan yang ternyata sudah disiapkan. Ini rasanya membebaskan banget kan? Beban untuk harus membangun jalan hidup dari nol itu seolah terangkat. Tugas kita bukan lagi membangun, tapi menemukan dan mulai berjalan di jalan yang sudah dipersiapkan itu. Jadi, gimana cara praktisnya? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, sadari dulu kalau posisi Anda saat ini itu disengaja. Kedua, jalani jalan itu. Anggap tugas harian Anda di kantor, di rumah, sebagai pekerjaan baik itu. Dan ketiga, nikmati hasilnya, yaitu buah yang tetap. Integritas, kebaikan, kesetiaan. Itulah bait-bait indah dari puisi hidup Anda. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan akhir yang luar biasa kuat dan benar-benar membebaskan tentang apa tujuan hidup Anda sebenarnya. Kalau ada satu hal saja yang perlu Anda ingat dari semua ini, saya mau itu adalah kebenaran yang sederhana, tapi sangat mendalam ini. Ingat, ini baik-baik. Hidup Anda itu bukan sekedar tentang mencari kenyamanan, tapi tentang sebuah mandat yang strategis. Jadi, jalanilah hari Anda dengan kesadaran penuh bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya untuk sebuah tujuan yang besar. Nah, sebagai penutup, coba kita bawa ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara pandang yang baru ini, tugas kecil apa, mungkin yang paling membosankan sekalipun, yang sekarang bisa Anda lihat sebagai bagian penting dari mahakarya Anda. Coba renungkan itu saat Anda melangkah ke hari esok.